Siapa sih yang nggak pernah datang ke Yogyakarta? Selain dikenal sebagai kota pelajar, provinsi ini juga menyimpan banyak sekali potensi wisata. Di sisi utara bisa menikmati hawa sejuk Gunung Merapi, dan sisi selatan banyak perbukitan, hamparan sawah yang luas, dan juga pantai-pantai eksotis. Nah, kami pun mencoba mendatangi area ini dan mencari pantai-pantai apa aja yang belum banyak diketahui orang. Kira-kira pantai apa aja ya? Jadi perjalanan kita mulai dari Jogja. Tugu ya. Dan kita di sana udah janjian Nah, sama komunitas lokal ya, YNC Sleman ya. YNC Sleman. Yamaha NMAX Klub Indonesia. Klub Indonesia Cabang. Chapter. Cabang. Oh, cabang. Bang emang. Chapter lah. Chapter Sleman. Chapter Sleman. Dengan Mas Jadi Gali dan Mas Ferry. Jadi emang berhubung mereka lebih akamsi gitu ya, lebih hafal dengan medan dan mungkin ada destinasi yang kita nggak tahu. Ya. Jadi mereka bisa bantu nunjukin. Dan yang paling penting adalah mereka berdua ini fase ngobrol warga lokal. Nah, ya, karena memang sebenarnya kita nyari lokasi tuh agak terpencil dan bahkan di map pun aja nggak semua tempat itu ada dan sana sinyalnya kosong. Jadi Bang. udah Belum. mau pakai aplikasi GPS. Maps tuh nggak bisa lah. Pakai GPS lah. Harus pakai GPS yang emang standalone ya. Perjalanan kita dari Jogja mengarah ke Patuk, Wonosari Kota. Nah, Lurus terus, udah mulai tuh masuk hutan-hutan. Perjalanan kali ini kami masing-masing mengendarai Yamaha X-Max Connected dan juga Yamaha NMAX Connected. Dua motor Maxi Yamaha ini menawarkan posisi duduk nyaman, jadi rasanya cocok untuk melakukan perjalanan jauh seperti yang sedang kami lakukan saat ini. Transrading ini bukan tujuan kita, karena dia kan Yes. pelabuhan ya sebenarnya. ya kalau kemarin sih pas baru nyampe ya pelabuhan, nelayan-nelayan. Tapi dari Pantai Srading itu ada satu jalan naik, naik bukit atusannya. Pantai apa tuh? Itu ada dua tujuan kita sebenarnya di atas jalurnya di atas bukit situ tuh. Jadi kita naik dan tanjakan itu ekstrim banget sih. Dan itu jalurnya beda banget ya. Dari yang awal tuh kita jalur kota yang Mulus, mulus, aspal, mulus, tiba-tiba kita masih naik ke jalur yang entah gimana ya, kanan kirinya apa karang, Hutan. apa banget segala macam Hutan kering ya. Jalurnya juga jalur apa single track gitu ya. Dan tanah tuh dan jalan tuh permukaan jalan tuh khas Gunung Kidul ya, batu-batu kasar, Yes. batu kapur. Lewat jalan yang rusak begini nggak perlu khawatir, karena motor yang kami pakai dengan tangguh. Apalagi ada garansi rangka selama 5 tahun. Sampai akhirnya kita ketemu jalan yang Aspal, tapi aspal cuma 300 sampai 500 meter separoh doang. doang sih. Baru nyampe ke perkampungan. Nah, di perkampungan itu kita udah dekat ke Pantai Kroko. Bener ya? Kalau Iya. perjalanan susah tuh pasti ada suatu tempat yang bagus. Jadi usaha nggak akan mengkhianati hasil ya. Ini dia Pantai Kroko. Jadi Pantai Kroko ini teman-teman tidak ada tiket masuk. Jadi ini free, benar-benar free. Dan di sana kita hanya dimintai uang kebersihan seikhlasnya. Jadi worth banget. Dan kita ke sana pas lagi sepi. Karena kerja. bukan hari weekend. Hari libur maksudnya. Hari libur. Hari libur. Dan Sepi. iya sepi dan cuma ada satu warung yang buka kan pada saat itu. Si ibu-ibu dan bapak-bapak yang baik hati itu, terus juga dia ngasih informasi kalau di weekend itu penuh. Itu penuh malah kalau di weekend, karena bisa camping, orang-orang Yes. camping. Dan pantai ini cenderung kecil ya, tidak terlalu lebar, hanya cekungan gitu aja. Betul. Dan khas pantai-pantai di Gunung Kidul itu banyak-banyak batu-batu karang di Batu-batu sekitarnya. karang pinggir. Pasirnya juga putih ya, bagus ya. Cakep banget. Bersih. Dan kemarin lagi ada momen itu tuh, ada ubur-ubur pink-pink itu tuh. Tapi kalau tetap yang di warung, bapak di warung, jangan sampai kena. Karena Bisa gatel. bisa gatel. Jadi kemarin kita nggak sempet main-main air di sana. Yes. Terus juga yang menarik adalah, jadi di sana ada penyewaan tenda, Nah, penyewaan tikar, sampai ada wifi. nah
Jadi karena emang saking nggak ada sinyalnya, sampai mereka tuh kayak ada penyanyi wifi berapa? 10.000 1 jam ya kalau nggak salah ya. Terus juga mungkin kalau yang habis main-main pantai, di sana disediakan toilet, jadi nggak perlu khawatir lah. Jadi sebenarnya fasilitasnya memang udah ada, tapi memang sederhana. Yes. Pantai memang masih bersih, jadi kalau kalian ke situ, sampahnya tolong dibawa pulang. Betul. Jadi karena kita lagi mencari pantai yang tersembunyi, Yoi. pas kita arah balik dari pantai Krokoh itu, Tiba-tiba, ada pelang tuh, Pantai Baronan. Nah, pelangnya tuh kayak niat nggak niat gitu. Di Ya, bawah kecil. ya masih sederhana memang, di papan doang gitu Papan kan. doang, bener. Kok jalannya single track tapi yang masih bisa dilewati sama motor nih, ya kita masuklah ke sana. Terus, masuk 100 meter, 200 meter masih single track. Aman. Semennya hilang, oke berganti batu. Dan loh kok Batu lepas. batu lepas dan emang khas Karang. itu dari karang, buat Iya. jalan dari karang, batu-batu disusun. Wah, Jadi emang kita butuh effort banget ya. Dan karena kondisi jalan yang seperti itu, udah nanjak, terus Yes. turunan terjal Yes. gitu kan. Jadi beberapa ada yang sanggup, tim kita ada beberapa yang mundur lah. Bukan beberapa ya, Semua. semuanya mundur kayaknya. Bahkan komunitas pun nggak mau. Nah. Udah up. Yang katanya, Mas, saya orang Jogja aja belum pernah kesini. Ya. Akhirnya kita Belgia. Belgia gila. Agak gila aja Karena kita penasaran berdua. juga. Ya. Karena tanggung, udah nyampe tengah. Kan sesuai prinsip, Yes. di balik sesuatu yang sulit pasti ada sesuatu yang indah kan. Melewati kondisi jalan seperti ini, kedua motor yang kami pakai masih bisa mendapatkan traksi pada roda belakang. Ini berkat hadirnya fitur traction control system yang selain menjaga roda tergelincir karena slip, juga mampu menjaga traksi di kondisi jalan yang seperti ini. Jadi bisa gaspol terus. Jadi kita turun tuh sampai ya amburadul lah jalannya lah. Ternyata ujungnya buntu ya. Ujungnya buntu, tapi di sana tuh kayak ada Gubuk. ada semacam gubuk yang di tempat yang fungsi itu kayak ada penampungan airnya, Iya. ada Terus kan ada ini tempat juga kan. istirahat orang buat Ada berolahraga lahan ya? juga, Nah, lahan ada lahan perkebunan juga. orang gitu loh, buntunya itu. Buntu di situ dan pantai udah kelihatan di balik situ. Mantap ya. Habis nih jalannya. Oh, udah buntu ini, udah di ujung nih. Berarti kita udah nyampe nih. Jadi ini tadi pantai apa? Spot. Apa? Pantai apa? Baronan. Agak kurang sesuai dengan apa yang sudah kita lewatin. Iya. Tapi ya emang kudu turun ke bawah sih. Itu ada kayak tangganya tuh. Penasaran nggak turun? Nah, saran Coba ya. kita turun aja ya. Coba ya. Nah, yang menarik justru turun ke pantai itu udah ada tangga. Jadi berarti kan harusnya udah pernah dibikin gitu ya. Udah ada yang ke situ, emang Nah, udah prepare. Tangganya tangga bagus sebenarnya, yang semen, yang bertahap gitu. Ya. Bukan yang batu-batu banget. Dan pantainya asli menurut gue sih lebih bagus dibanding ke Pantai Krokoh. Lebih bersih pastinya sih. Lebih bersih, lebih lega dikit. Lebih lega dikit. Cuman dia uniknya pasir pantai yang putih dan sini ada karang yang rata lebar. Bener. Itu berasa pantai pribadi banget sih. Berasa pantai pribadi. Jauh dari mana-mana. Iya. Bahkan kita ke sana nggak ada orang satupun. Jadi kalau kalian ke sana, better sih bawa perlengkapan sendiri, persiapan Yes. sendiri, ransum sendiri lah. Warung pun nggak ada buka ya. Warung pun nggak ada. Wah, gokil. Gokil lah. Keren. Anjay. Ajay. Ini sih literary hidden beat sih. Hidden gem. Hidden gem banget. Dan mungkin karena jarang orang ya, jadi termasuk bersih ya. Oh. Ya pokoknya kurang lebih seperti inilah pantai apa tadi? Baronang. Baronan. Jadi kalau kalian yang benar-benar introvert, pengen baca buku, menikmati udara pantai sepanjang Ya, hari, sehari nggak ada yang ganggu tuh ya. Nah. Bahkan HP pun nggak bisa ganggu karena nggak ada sinyal. Pantai Baronan, top banget. Tapi sebenarnya sih motor matic pun masih bisa lewat, cuman kan karena Betul. batu-batunya dan tanya-tanyakannya. Cuma agak tricky aja. Jadi kayak ada batu-batu lepas, pasir-pasir lepas. nyangkut pun enggak ya, Gua nggak sampai nyangkut. nggak sampai nyangkut loh. Buat kita pakai dua motor ini sih masih aman. Masih aman. Dan lagi-lagi karena dia adalah pantai yang belum banyak tersentuh orang, dikunjungi orang,
masih free. Masih free, nggak ada yang jaga. Nggak ada biaya tiket, nggak ada uang kebersihan juga malah. Siapa Jadi yang mau ke situ? tolonglah sadar diri kalau kalian ke situ sampahnya diangkutin. Sayang banget, bersih banget. Tolong dibawa pulang aja. Jangan sampai sampahnya. kotor. Tuh. Hari pun semakin siang. Kami bergerak cepat karena masih ada beberapa destinasi lagi yang harus disambangi. Beragam jalur kami lewati, termasuk jalur aspal berliku. Di sini kami bisa merasakan bagaimana kelincahan dan handling yang mumpuni dari motor yang kami pakai. Dan selepas dari Pantai Kroko dan juga Baronan, Yes. kita ke Pantai Ngungap. Ini sebenarnya bukan pantai ya. Bingung juga nyebutnya ya, apa ya? Kalau di Maps itu pasti tulisannya Pantai Ngungap. Kayaknya bisa ke bawah kan? Jauh banget tapi. Nggak bisa sih. Nggak, karena tidak ada pasir-pasirnya. Iya. Pantai Ngungap ini terletak di atas tebing, jadi bisa dibilang ini uluwatunya Gunung Kidul. Karena kita ada di atas tebing. Tinggi banget. Benar-benar di bibir tebingnya juga kita bisa ngeliat. Hehehe, tinggi kali. Tinggi kali. Cuma emang sih tetap ya di sana tuh kayak masih setengah-setengah gitu. Maksudnya buat fasilitasnya, buat jalurnya pun. Jadi ada rusaknya juga kita ngerasain. Walaupun sampai sananya tiba-tiba bagus lagi, terus tiba-tiba kayak ada posnya, Ada pendopo gede. Nah, iya. Pendopo gede tapi ya berfungsinya apa? Ya, kayak separuh-separuh aja gitu. Kemudian juga di sana kita kemarin tuh ngeliat kayak ini loh, di pinggir tebingnya tuh kayak ada peralon-peralon dan ternyata fungsinya buat mancing. Oh iya. Iya. Jadi buat orang mancing dari tebing dan Ikan karang ya. bisa jadi lagi pula kemarin pas kita ngeliat tuh di bibir pantai itu memang banyak kapal-kapal ya, perahu-perahu pada mancing juga. Perahu nelayan ya. Betul, perahu-perahu nelayan. Mencar ikan-ikan karang. Jadi di Pantai Ngungap ini sebenarnya buat menikmati udara sama sunset sih. Yes. Karena matahari benar-benar kelihatan di sampingnya dan di view itu ada batu tengah-tengah. Ya, Bentuknya cakep ya. estetik banget ya. Asli keren. Sayangnya lagi-lagi Apa tuh? nggak ada yang jualan. Iya, nggak ada jualan dan kayaknya harus persiapan dari rumah gitu. Bener. Sebisa mungkin bawa perbekalan, jangan sampai kausan, cemil-cemilan juga, yang pasti sampahnya. Bawa lagi. Bawa pulang. Dan seperti dua pantai lainnya ini nggak ada tiket masuk, tidak ada uang kebersihan dan tidak ada retribusi sama sekali. Betul. Dan karena di tiga pantai ini sebenarnya fasilitasnya masih kurang ya. Yes, kita cuma makan apa? Makan mie instan doang, Pisang goreng pisang goreng. sama teh-teh manis gitu lah ya. Ya, jadi kita lapar dan kita nyari satu pantai, Yang tapi emang- yang udah lebih proper lah, lebih Yes. proper, udah ada fasilitas lebih lengkap. Dan ternyata kata Mas Gali, kalau pantai ini belum banyak dikunjungi wisatawan karena orang-orang lebih terpatok ke pantai-pantai yang populer di Jogja, di Gunung Kidul lah ya terutama ya. Pantai ini kalau ada yang ke situ biasa didatangin dari paket-paket wisata kayak wisata jeep Oh, dan segala macam lah. Nah, ini adalah pantai Wedi Ombo. yes. Namanya kawasan Geosite Wedi Ombo. Oh gitu. Lu UNESCO ya? Jadi dia udah di Terdaftar di UNESCO. terdaftarkan Di UNESCO. di UNESCO sebagai kawasan geosite-nya itu. Jadi emang bagus banget ya. Dan kemarin pas kita masuk kawasannya si Wedi Ombo itu, jadi ada sedikit tiket retribusi Untuk masuk area wilayah masuk pantai ke situ ya. si Wedi Ombo itu. Berapa kemarin, Pak? Di tiketnya sih 36.000, cuman kita bayarnya 40.000. Nggak ada kembalian sih, lebih Iya, nggak ada kembalian. lebih nggak ada Jadi kembalian, ya udah. pas aja. Dan itu kan masih murah sih karena Masih kita berdelapan, satu orang berarti 5.000 aja. Betul. Terus, Dan ini pantai sebenarnya tentu jalannya tuh di atas tebing tuh. yes, naik turun. Pantai ya. di bawah. Jadi Benar, turunannya lumayan curam. Bang. Jadi lagi-lagi prepare kendaraan kalian, motor terutama di rem. Rem. Jangan lupa pakai Pergantian ya. gigi rendah kalau di pengguna motor bebek dan sport. Dan dari parkiran, kita di parkir ya standar ya. Nah, Kita parkir 7 motor berapa ya kemarin? 20.000 lah. standar. Masih murah. Masih oke lah.
dan ternyata masih bisa turun ke bawah dengan turunan berundak-undak gitu. Itu lebih curam lagi tuh. Itu lebih curam lagi tapi berundak-undak, jadi masih lebih safe karena di bawah tuh ada bercampur sama rumah penduduk sekitar. Betul, jadi ada ini juga kayak jual beli pakaian-pakaian anak yang pantai-pantai, merchandise, beberapa resto-resto juga banyak lah jajar, lengkap dengan kamar mandi. Udah juga ada resortnya juga. Bahkan yang paling penting adalah karena di sana gak ada sinyal. Adanya wifi. Itu dia. Dan wifi-nya free. Wifi free. Kalau kemarin pas kita coba connectin tuh apa? Bapendanya itu ya? Bapenda DIY. Terus ada apa DIY, pokoknya dua-duanya tuh namanya akunnya tuh pemerintah. Iya, dan itu keren banget sih. Dan ya restonya kita makan kemarin standar lah ya sih. Standar ya, hitungannya murah sih. Porsi 25.000, ikan bakar segini, ukurannya gede lumayan, cakalang. Yang penting ya jalannya mulus kesana. Bener-bener mulus, walaupun kita masuk-masuk ke daerah kampung-kampungnya tetap mulus sampai dalam-dalam. Jadi nggak ada kendala untuk jalanan ya. Betul. Terus kalau bicara karakter pantainya kemarin tuh lumayan membentang luas sih pesisirnya sih. Luas banget. Terus kemudian juga dia karangnya banyak banget. Jadi nggak full pasir tuh. Jadi di sini pasir putih, terus tiba-tiba ada karang-karang, terus kemudian ada kayak sisi yang karang yang bisa diinjak. Mungkin lagi surut juga ya mereka ya. Surut, udah sore. Udah sore ya, mau surut. Dan ternyata mataharinya tuh pas di tengah sana. Cakep ya? Cakep banget buat sunsetannya, keren banget. Terus ada ya karang-karang besar yang teman-teman tuh bisa duduk nongkrong sambil ngeliatin sunset, foto-foto, seru. Jadi pantai ini selain buat destinasi touring, bisa juga buat ajak keluarga kalian. Betul sekali. Karena sebenarnya ini masih belum banyak orang yang tahu, bahkan orang Jogjanya. Jadi kalau buat kalian memang yang sebenarnya ingin mencari pantai yang masih sepi, masih pasirnya masih putih, nggak ada sampah, pengen yang lebih tenang gitu ya. Gunung Kidul itu punya banyak sekali, cuman memang kita sempat mendatangi 4 titik aja, karena waktu juga. Jadi ya semoga bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk jalan-jalan ke sana, dan jangan lupa perbekalannya dipersiapkan baik dari segi konsumsi, dari segi kendaraannya juga gitu kan. Biar well prepare lah, di sana nggak ada masalah. Karena memang pantai-pantai yang kita datangi itu asik banget buat menenangkan diri. Karena cuman dengar deburan ombak, angin semilir, nggak ada suara knalpot brong sana. Nggak ada knalpot brong. klakson nggak ada ya. Itu asik, tenang banget, betah sih seharian. Dan udaranya tentu aja bersih, langitnya biru. Paling lama-lama lengket kena air pantai, Iya. kulit, muka gitu kan. Dan semoga aja di kesempatan berikutnya kita bisa menjelajah pantai-pantai tersembunyi, entah di DIY lagi, di Gunung Kidul lagi, ataupun wilayah lain ada di Indonesia. Ya lainnya seru ya. Jadi next mungkin pantai lagi, atau gunung mungkin. Ya, naik trail mungkin. Wah, kita tunggu aja sih. Naik apa ya enaknya?